Halo Sopi Salar, selamat malam, selamat datang di seminar online Shopee. Hari ini, malam ini bakal ditemenin sama aku Otri dari Shopee Operation. Teman-teman, apa kabar semuanya yang hadir malam hari ini? Banyak nama-nama lama, banyak juga yang baru, kayaknya baru-baru join ya, pertama kali. Boleh absen dulu untuk teman-teman yang dari yang udah hadir malam ini baru pertama kali atau udah beberapa kali hadir nih? Atau udah langganan? Ada tadi Kak Heri itu lagi kebanjiran order kayaknya. Sambil packing nggak apa-apa Kak? Santai. Sudah langganan Kak Abrar, ya. Baru pertama kali Kak Ina, Kak Miftahudin baru pertama kali juga langganan tapi nggak dapat hadiah. Oke, nah seperti biasa nih, karena udah nyinggung-nyinggung soal hadiah juga, hari ini kita juga bakal tetap ada giveaway untuk teman-teman, masing-masing bakal dapetin yang menang hari ini bakal dapat 5 orang pemenang untuk hari ini, sorry. Ya, bakal ada 5 orang pemenang untuk hari ini, masing-masing bakal dapetin 100.000 voucher toko. Ya, 100.000 voucher toko. Oke, jadi lumayan kan, lagi promo-promo kayak gini, orangnya rame, dapat suntikan 100.000 lagi buat bikin voucher toko gitu. Ya, nah terus gimana cara dapetin giveaway-nya? Gampang kok caranya, yang penting teman-teman aktif dari awal sampai akhir. Tapi jangan spam, ya aktif bukan berarti spam. Oke, terus juga sharing sama teman ngasih solusi kalau misalnya ada teman-teman yang kesulitan itu jadi nilai plus buat kita. Terus juga saran-saran yang bagus itu akan jadi nilai plus juga gitu. Oke. Nah, terus juga hari ini aku nggak sendirian seperti biasa setiap kali seminar online Shopee kita juga udah hadir teman-teman dari Shopee Operation lainnya di kolom pertanyaan, di kolom chatnya juga nanti juga bakal ada. Tapi kalau teman-teman mau ada pertanyaan tentang apapun silahkan ditanyain di tab pertanyaannya ya seputar tentang Shopee. Jangan tanya tentang kehidupan ya. Oke. Jadi nanti bakal dijawab. Terus juga ya, kalau misalnya lah udah nanya nih, gitu kan, udah nanya pertanyaannya A, tapi belum dijawab, ditunggu aja. Jangan diulang lagi dengan pertanyaan yang sama dengan orang yang sama. Gitu. Nanti pasti bakal kita jawab pertanyaannya. Gitu. Oke. Nah, ini baru mulai aja udah banyak pertanyaan nih. Gimana caranya biar dapat banyak order, banyak order? Ada step-stepnya, Kak, untuk biar banyak order itu. Tuh, makanya pantengin terus seminar online Shopee. Cek terus di pusat edukasi penjual, di situ ada jadwal-jadwalnya, ya. Itu kita share jadwalnya di situ, tinggal dipilih, ya, untuk jadwal mana yang teman-teman bisa ikutin, gitu. Oke, udah waktunya kita untuk memulai hari ini karena udah malam juga. Udah pada makan malam belum nih, Kak Shopee semuanya? Shopee Seller? Belum, sama dong. Belum, belum dapat voucher makan. Waduh, double-double ya, dapat voucher toko, dapat voucher makan juga. Oke, belum untuk yang kesekian. Oke, nah hari ini kita bakal sharing buat teman-teman karena sebentar lagi kan mau campaign nih. Campaign kita dimulai dari tutup tahun ini biasanya dimulai dari 99 ini nanti sampai akhir tahun nanti. Gitu. Nah, kita mau bahas hari ini gimana strategi untuk kampanye itu dan G2 untuk tutup tahun 2020. Ya, biar teman-teman tahu gimana strategi pemasaran, operasional, dan lain-lainnya untuk menghadapi campaign yang panjang ini. Gitu. Karena sebelumnya kita juga udah bahas kan ya soal campaign ya, tapi itu lebih kita fokusin untuk ke yang 99 gimana caranya
meningkatkan pesanan kita di waktu 99 itu gitu. Oke, kita bahas hari ini yang pertama gimana caranya untuk maksimalkan operasional toko sih ya. Yang seperti kita tahu juga, bukan hanya pemasaran doang, bukan hanya orderan doang yang kita harus banyakin, tapi kita juga harus maksimalin operasional toko kita. Jadi ketika orderan banyak, kita nggak maksimal operasionalnya, ya si pembeli pun jadi kecewa. Proses pemenuhannya lama, barang sampai rusak, dan yang lainnya, itu akhirnya pembeli pun jadi kecewa. Nah, yang kedua, baru kita bahas gimana strategi marketing yang harus kita lakukan ketika menghadapi campaign ini, gitu. Ya. Oke, nah terus juga kemarin aku juga udah sharing ke teman-teman kalau rata-rata di campaign dalam 1 tahun itu rata-rata campaign itu akan mendapatkan kenaikan order itu 10 kali lipat. Nah, untuk 99 ini kita prediksi itu bakal naik 5 kali pesanan normal. Ya, bakal naik 5 kali pesanan normal karena biasanya puncaknya itu terjadi di akhir tahun nanti di 11-11 dan 12-12 gitu. Jadi orang spend dulu, biasanya spend dulu setengah, nanti baru akhir tahun jor-joran tuh. Karena udah pasti tahu dan orang-orang tahu, yang paling tahu itu adalah campaign akhir tahun gitu. Tapi untuk menghadapi 99 shopping day ini, teman-teman udah nyiapin apa aja nih? Ya, untuk ngadepin 99 Super Shopping Day ini apa aja yang udah disiapin? Biaya iklan berapa sih? Siapin mental, stok, ya biar sabar ya kayak Harry ya. Kadang kalau lagi banyak orderan itu kan tiba-tiba kusut aja gitu. Stok, program promo, stok produk, numpuk stok, lagi desain foto produk. Wah mantap, persiapannya gencar-gencar banget nih. Produk baru, wah keren lagi. Iklan boncos terus Kak, makanya ikut Kak di materi bahas iklan Shopee. Yang situ kita share tentang gimana caranya iklan biar nggak boncos. Oke, kita lanjut. Yang pertama, ya selain yang pastinya kalau kita campaign itu kan kita mau naikin penjualan kita gitu kan, ya artinya kita harus siapin strategi marketing. Selain itu, kita juga biasanya lupain satu hal nih, operasional toko. Ya, jadi aku sering ngalamin juga ya karena kita juga sering ngalamin ketika penjualannya banyak nih, banyak banget dibanding hari biasa. Yang hari biasanya cuma 500, pas lagi campaign itu, apalagi pas puncaknya itu bisa nyampe 20.000 gitu kan. Bisa nyampe 10.000 gitu-gitu. Nah, biasanya dia nggak expect tuh, padahal dia nggak perhatiin, bukan nggak expect, tapi nggak perhatiin faktor satu ini operasionalnya. Akhirnya karena nggak kuat untuk memenuhi pesanannya, ya udahlah cancel aja lah gitu. Itu kan rugiin kita juga, ya. Uh, Pertama karena kita rugiin kita juga, terus kedua pembeli pun juga udah males, yang udah kita tolak tuh kita batalin pesanannya. Terus proses pemenuhan pesanan kita pun juga jadi lama. Itulah pentingnya operasional kita di saat campaign itu kita harus perhatiin juga, bukan cuma marketing doang, tapi juga operasional gitu. Ya. Nah, selama campaign biasanya itu muncul berbagai masalah yang akan berakibat buruk untuk kita nih. Yang pertama, pesanan overload. Terus juga banyak komplain pelanggan. Ya enggak? Terus juga reputasi toko menurun. Biasanya itu kejadian di saat campaign tuh, di saat order lagi membludak. Ya. Nah, di sini yang pertama solusinya kita sediakan ruang di gudang. Ya, jadi sediakan ruang di gudang. Biasanya masalah yang sering muncul itu selama campaign adalah barang yang menumpuk, ya, karena orderan itu banyak, ya, terus tata gudangnya juga nggak diatur lagi, dikosongin tengahnya, karena berharap di tengahnya biar lega, terus tiba-tiba orderan banyak,
Yang ada itu gudang udah sempit jadinya, terus lewatnya jadi susah kayak gini. Ya, barang semuanya jadi numpuk. Ya kan? Nah, terus gimana cara kita untuk ngadapinnya? Yaitu ruang yang tadi, ruang yang cukup di gudang. Jadi kita atur tata letak gudang kita, ya. Terus juga posisiin ruang rak di tengah ruangan biar bisa diakses dari dua sisi. Ya, jangan di pojok-pojok, tapi kita taruh di tengah-tengah nih. Ya, biar kita bisa ambil dari sini, dari sisi sini pun juga bisa, dari depan belakang itu juga bisa. Ya, jangan cuma di pojok-pojok doang, tapi tengahnya dikosongin. Itu malah nantinya buang-buang tempat tuh, mubazir. Banyak tempat yang nggak berguna jadinya. Ya, jadi itu juga harus kita perhatiin ya untuk menghadapi lonjakan pesanan di campaign ini. Terus kalau kita udah sediain cukup ruangan di gudang, ya atur juga denah gudangnya. Jangan asal taruh aja, ya. Ini yang depan, oh barang ini aja deh ditaruh, ini tengah ini aja deh, yang belakang ini aja deh. Nggak diperhitungin tuh produk mana yang paling laris, nggak dilihat dulu datanya. Mana yang paling bagus penjualannya, mana yang nggak kejual-jual nih. Itu nggak dilihat. Ternyata barang yang nggak kejual itu ditaruh paling depan. Akhirnya ketika orderan masuk, kita harus ngambil dulu ke belakang jauh. Ya kan, kasihan si pikernya. Kebanyakan jalan, ya kan, harusnya dia bisa dikit jalan dan lebih cepat kerjanya, ini jadi lama karena kita salah naruh. Barang. Nah, itu denah gudang itu pun juga kita harus perhatiin. Kayak gini nih contohnya, ya. Jadi kita benar-benar atur. Nah, itu denah gudang itu pun juga kita harus perhatiin. Kayak gini nih contohnya, ya. Jadi kita benar-benar atur area inbound-nya, area outbound-nya di mana, jangan sampai menumpuk di satu tempat. Terus juga penataan rak-nya bisa diakses dari dua sisi, ya. Terus juga produk terlaris itu taruhnya di bagian-bagian depan, jangan di bagian tengah atau belakang. Tapi produk paling laris itu paling dekat sama area packer. Ya, area packer itu harus paling dekat dengan area produk terlaris kita biar lebih cepat untuk proses pemenuhan pesanannya gitu. Oke. Nah, terus juga ketika campaign itu sedang berlangsung, ya, ketika campaign itu sedang berlangsung, jangan ada barang yang masuk saat itu juga.
Jadi teman-teman harus pastiin juga nih sebelum sebelum apa namanya campaign itu berlangsung, teman-teman udah nyetok dulu nih produknya. Ya udah di stok dulu produk-produk yang paling laku yang siap buat dimasukin ke campaign itu semuanya harus disiapin dulu. Jangan nanti pas hari H barang itu datang gitu. Itu malah jadi kecampur, terus juga jalanan kehalang gitu. Jadi mobilitas si packer dan picker kita itu pun juga akan jadi terganggu gitu. Oke, masih ada nggak nih yang area inbound-nya numpuk kayak gini nih, ngalangin jalan? Kita udah pernah bahas juga nih sebelumnya. Sebenarnya ini materinya lebih banyak kita refresh lagi apa yang udah kita bahas sebelumnya karena biasanya lupa tuh, ya kan? Lupa tuh. Akhirnya pas udah campaign tiba-tiba membludak orderannya, udah tuh kusut sendiri, ya kan? Nah, masih ada nggak nih yang di gudangnya itu numpuk-numpuk? Kagak. Mantap, udah bersih ya, nggak ada. Mantap, udah cakep. Rapi dong. Mantap. Jangan lupa udah didaftarin belum ke kontes kita? Udah rapi dari sekarang. Nah, terus terus juga kalau misalnya gudang kita udah rapi, ya, jangan lupa gudang kita itu juga harus gampang dipahami. Ya, jangan memahami pasangan doang, gudang gudang kita pun juga harus gampang dipahami, gitu kan? Jadi masalah yang sering muncul itu biasanya pada saat campaign, ya, ya. Oke, kita lanjut. Menjelang campaign itu stok di gudang biasanya kan akan diperbanyak tuh, ya, untuk biar mengantisipasi lonjakan pesanan dan barang menjadi sulit ditemukan karena biasanya barang yang kita, apalagi untuk produk-produk yang banyak variasinya itu. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan cuma ditumpuk-tumpuk doang. Jadi barang masuk itu juga harus kita langsung tempatin. Jadi jangan menumpuk-numpuk barang, ya. Terus juga gunain kode lokasi rak biar gampang. Apalagi banyak kan pas campaign-campaign itu biasanya kan kita nambah karyawan infal tuh, ya kan buat bantu-bantu gitu kan, itu juga harus kita pertimbangkan.
Biasanya kalau karyawan baru masuk ke gudang dan kita nggak ada tanda-tanda apapun di gudang itu, dia akan kebingungan tuh dan akan lama jadi kerjanya. Kalau ada kode lokasi rat ini, kita akan lebih cepat jadinya. Ya, pencarian barang lebih efisien, penyesuaian lebih cepat, terus juga memudahkan proses picking kita. Karena udah gampang tuh nemuinnya. Jadi teman-teman pas udah print resi, ya kan, udah print resi, jangan lupa di apa namanya di nomor SKU-nya itu dikasih kode lokasi ratnya. Jadi pasti udah di print, terus si picker mau ngambil, dia udah ngeliat tuh, lihat tuh, oh kode barang ini kodenya tempatnya di sini nih, gitu kan, dia udah bisa langsung ke lokasi yang kode lokasi yang ada di apa namanya di AWB-nya, ya. Jadi teman-teman bisa masukin juga di situ. Jadi pas ngambil itu lebih cepat jadinya. Nggak harus mikir-mikir lagi ini di mana ya, ini di mana ya, pas nyari-nyari udah ngabisin waktu juga, ya kan? Terus juga proses penyelesaian pesanan yang baik. Ya, yang pertama tadi itu kita udah bahas juga, aku lupa nih, pengaturan denah gudang, terus juga gudang yang mudah dipahami. Yang ketiga, itu kita proses penyelesaian pesanan yang baik, ya. Nah, di sini biasanya masalah yang sering muncul itu adalah proses bekerja menjadi lambat karena tidak memiliki alat dan sistem yang menunjang kegiatan operasional, ya kan? Nah, di sini kita saranin untuk teman-teman punya barang-barang terlaris nih, ya kan? Punya barang-barang terlaris itu di pre-packing dulu, ya pre-packing dulu. Tapi untuk ya produk-produk yang biasanya pesanannya cuma satu-satu doang. Jadi nanti ketika saat campaign orderannya masuk, kita bisa langsung, oh ini di produk di sini, kita bisa langsung tempel-tempel untuk
AWB-nya gitu ya. Jadi kita lebih cepat lagi, kita nggak lama-lama lagi jadinya untuk nyari-nyari barang dan harus packing lagi. Jadi kita udah siapin dari sebelumnya. Terus selain itu gunakan juga thermal printer. Ini kita udah sering ngasih tahu nih teman-teman, thermal printer ini banyak keuntungannya untuk teman-teman juga. Emang kita investasi di awal itu agak tinggi, tapi nanti akan memudahkan teman-teman juga. Karena apalagi pakai kertas stiker ya kan, tinggal langsung ditempel doang. Jadi kita nggak harus beli-beli lakban lagi, ya nggak harus beli-beli lakban lagi, terus juga nggak jadi sampah lagi, kita udah jadi udah di print, kita bisa langsung tempel gitu. Nah, untuk settingnya gimana ya, untuk settingnya gimana untuk thermal printer itu teman-teman tinggal masuk aja pengaturan pengiriman ya, masuk ke pengaturan pengiriman di Seller Center, di bagian pengiriman, terus pilih yang cetak mode thermal itu diaktifin, jadiin dia warna hijau, jangan warna abu-abu. Nanti dia pas kita udah aktifin, kita udah pakai thermal printer, dia akan nyesuaiin printannya dengan thermal printer itu, gitu. Jadi ngaturnya itu gampang kok, tinggal diaktifin aja cetak mode thermalnya di Seller Center, gitu. Oke. Terus ini rekomendasi thermal printernya ya, ada yang oke, ini ada TSC TE 200 sama TSC ML 240. Ini mahal mahal nih lumayan, tapi bagus banget ya. Kalau kita rekomendasiin untuk awal-awal bisa pakai yang ini nih. Ini udah bagus. Harganya sekitar 2 jutaan. Ya, investasi di awal, tapi nanti kita akan pas kita udah berjalan waktu itu akan berasa kurang tuh. Oh ya, kita nggak harus beli lakban lagi, terus juga kita nggak prosesnya lebih cepat lagi karena nggak harus gunting-gunting lagi gitu kan. Jadi langsung tempel gitu. Oke. Okay. Nah, terus juga gunakan materi siapa
pakai. Jadi teman-teman bisa cek juga di Shopee official, ya Shopee official shop. Di situ kita udah nyediain material siap pakai untuk teman-teman. Jadi ada do Shopee, terus juga ada apa namanya lakban Shopee, terus juga udah kita siapin polybag juga. Jadi teman-teman untuk kayak amplop gini dia tinggal masukin, dia udah ada plesternya, tinggal di tutup doang kayak amplop gitu. Dan juga ini udah ada kayak bawa apa plastik bubble-nya gitu. Jadi cek aja ya di Shopee official shop. Oke. Okay. Lumayan nih, karena kemarin ini banyak yang minta kan waktu itu pas kita ngadain seminar, Kak sediain dong yang size XS gitu kan. Sekarang udah kita sediain tuh, cek di Shopee official shop. Ya nanti minta-minta malah nggak jadi beli. Oke. Okay. Nah terus juga lakukan pengiriman massal. Jangan satu-satu untuk proses ordernya. Jadi teman-teman lakuin yang pengiriman massal. Jadi langsung proses sekaligus dalam jumlah banyak. Ya. Terus juga di sortnya itu diurutinnya dari tanggal pesanan yang siap dikirim yang paling lama ke yang paling baru. Jadi biar kita antisipasi takutnya ada yang kececer orderannya sebelumnya. Jadi karena masa pengemasannya udah habis, takutnya nanti jadi cancel dan kita nilainya apa persentase pemenuhan pesanan kita itu jadi jelek nantinya gitu. Oke. Okay. Terus kita saranin di saat print itu jangan order masuk print, jangan order masuk proses, jangan order masuk diproses gitu. Mau yang gretong Kak. Nah, ikut di kontes kita Kak. Nah, jadi teman-teman bisa bikin cut off time. Ada yang udah pakai cut off time belum di sini? Udah, ada yang belum. Kenapa kita saranin pakai cut off time? Kalau misalnya kita langsung order masuk, kita langsung proses, kan capek tuh dan jadi lama juga. Apalagi orderannya nanti tiba-tiba banyak gitu kan. Jadi kita saranin teman-teman bikin cut off time. Misalnya kita mau print resinya jam 10, jam 2 sama jam 5 sore gitu. Jadi sebelum biasanya mungkin kita lihat dulu biasanya si kurir ini pick up jam berapa nih. Jadi kita taruh cut off time-nya sebelum kurir itu datang. Jadi pas kurir datang kita langsung udah bisa kasih barang itu gitu. Jadi kita nggak packing dulu pas kurir udah datang. Boleh, tergantung. Karena ini biasanya tergantung dari si pihak logistik juga kan ya. Jadi pihak logistiknya biasanya pick up di tempat kakak jam berapa gitu. Itu biasanya disesuaikan aja. Ya, kenapa? Kalau kita print satu-satu itu agak ribet di situ.
Dan prioritaskan pengiriman instan ya, jasa kirim instan. Kenapa? Karena per 2 September kemarin, ini udah ada yang tahu belum infonya? Udah, jadi untuk yang belum tahu, aku kasih tahu lagi. Untuk pengiriman instan, sekarang dari 2 hari itu jadi 1 hari untuk masa pengemasannya. Ya, sekarang 1 hari untuk masa pengemasannya. Jadi prioritasin tuh order-order yang pakai kurir instan, ya. Terus juga lakukan stok opnam, ya, lakukan stok opnam. Jadi biasanya untuk stok ini masalahnya yang sering muncul selama masa campaign itu adalah kehabisan stok, ya. Yang pertama kehabisan stok. Yang kedua, hilang kendali dalam menghitung jumlah stok yang tersedia di seller center dan di gudang. Jadi nggak sempet tuh, mau ngitung nggak sempet lagi, ini ngitung nggak sempet lagi, gitu kan. Ya, jadi kita ribet lagi mau ngitung karena udah pesanan banyak, gimana mau ngitung, gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa lengkapin persediaan stok di gudang selama campaign, ya, cek dulu data penjualan di menu bisnis sayanya. Ya. Jadi kita lihat dulu berapa yang harus kita order, ya, barang apa aja yang harus kita order, itu harus kita lihat dulu datanya, jangan asal-asalan aja. Barang ini, barang ini, barang ini, gitu kan. Ternyata yang kita order itu nggak ada yang laku. Ya kita nggak perhatiin, kita nggak pernah lihat penjualan kita nggak pernah lihat data penjualan kita, yang mana yang laris, yang mana yang nggak laris, gitu kan. Itu juga harus kita lihat di situ. Nah, teman-teman bisa download datanya di bisnis saya, pilih yang produk, pilih performa, terus download datanya. Oke? Nah, teman-teman bisa download datanya. Terus biasanya yang biar ragu itu adalah berapa banyak sih yang harus dipesan. Kemarin ini ada yang ikut nggak untuk apa namanya kita bahas tentang manajemen stok, materi manajemen stok yang hari ini hadir, ada yang ikut nggak? Tuh kan ada yang ketinggalan ikut, ada yang enggak, ada yang ikut tinggalan. Nah, yes, lead time demand. Nah, di sini kita lihat dulu berapa yang harus kita pesan itu ada namanya lead time demand. Nanti perhitungannya kita kasih template-nya, ya, nanti teman-teman sesuaikan aja. Jadi kita lihat dulu untuk setiap produk kita itu rata-rata penjualan per harinya berapa, ya. Terus juga lead time-nya berapa. Ada yang masih nggak tahu tentang lead time? Nggak tahu. Jadi lead time itu adalah berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk satu barang itu ketika kita pesan, ya, dari mulai kita melakukan pemesanan ke supplier kita sampai barang itu siap dijual di toko kita itu butuh berapa lama? 9 ini artinya 9 hari, ya, mulai dari aku misalnya aku nelpon supplier. Nah, habis itu sampai di toko aku dan siap dijual itu berapa hari? Ya, hitungannya 9 hari. Itu. Jadi biasanya kan dia siapin dulu, si suppliernya siapin barang dulu, habis itu baru dikirim, apalagi pengirimannya dari luar pulau, itu akan makan waktu lagi, gitu. Oke. Nah, dari situ rata-rata lead time demand atau berapa yang harus kita pesan itu bisa dapat dari sini. Kita kaliin aja rata-rata penjualan produk per hari dikali dengan lead time demand, lead time-nya kita. Dapatlah lead time demand. Itu jangan lupa perhatiin juga safety stock ini adalah buffer stock. Ya, karena adanya kenaikan di sini, kita mau lihat nih safety stocknya berapa. Nanti template-nya aku kasih, udah ada rumus-rumusnya di situ. Mau template-nya nggak? Untuk perhitungan-perhitungannya, berapa yang harus kita pesan. Nah, itu nanti aku kasih. Ya, yang kemarin itu ikut di manajemen stok itu udah dapet tuh template-nya.
Jadi kita bisa tahu safety stock kita berapa, perhitungannya dari kita kaliin juga. Nanti dari situ kita bisa tahu nih, ya. Kita tinggal tambahin lead time demand dengan safety stock, reorder point. Kalau biasanya teman-teman ragu kapan harus order lagi, itu bisa lihat pakai template ini. Gitu. Jadi ditambahin aja antara lead time-nya berapa yang harus dipesan sama safety stock atau buffer stock, dapatlah angka reorder point di situ. Gitu. Oke. Terus pastikan stok di gudang dan di seller center sama. Ya, cek terus. Ini masih banyak nih yang kejadian sampai sekarang yang ngisi stoknya itu pakai angka-angka cantik, itu masih banyak tuh. Oke, jadi itu teman-teman harus benahin lagi, pastiin sama antara yang di gudang sama yang di seller center. Biar nggak kena poin penalti karena ternyata barangnya kosong, akhirnya terjadi pembatalan. Kita nggak bisa menuhin pesanan. Ada Kak yang isi 999, 888 gitu, ada. Padahal ternyata produknya itu adanya cuma 90, cuma 75, cuma 200 gitu, tapi diisi doang sama angka-angka cantik. Ya, itu kita nggak saranin sama sekali. Malah bikin susah kita jadinya. Terus setelah kita persiapkan stok, persiapkan juga pihak logistiknya. Ya, persiapin juga pihak logistiknya. Masalah yang biasanya akan muncul selama masa campaign itu adalah frekuensi jadwal pickup itu tidak efisien. Ya, dan juga proses kerja terganggu karena pemilihan logistik yang kurang tepat. Jadi pas udah orderan banyak baru ngeh, ya ini drop off ya, kita nggak bisa pick up ya, akhirnya kita harus nganterin, ya kan? Terus harus bolak-balik karena orderannya banyak, nggak muat dari sama kendaraan yang kita punya, gitu. Ya, nah itu juga harus diperhatiin. Jadi teman-teman persiapkan pihak logistiknya, cari tahu agen jasa kirim mana saja yang beroperasi di area kita. Tujuannya apa? Untuk informasiin ke agen logistik itu, karena kita bakal banyak orderannya nih, jadi dia bisa antisipasi kenaikan jumlah pesanannya, ya, sehingga agen bisa mempersiapkan kapasitas yang dia kirim untuk penjemputan barangnya. Terus juga pilih jasa kirim yang menyediakan jasa pick up. Karena kalau kita pilih yang drop off, itu kita ribet juga jadinya. Kita harus menuin pesanannya, kita harus ngantar lagi, penuhin lagi, di packing lagi, nganterin lagi. Itu kan makan waktu banget, capek jadinya. Ya kan? Terus juga pastikan semua jasa kirim yang diaktifkan beroperasi. Dan jika perlu, matikan jasa kirim instan saat campaign berlangsung. Karena ini bisa ngeribetin teman-teman sendiri nih. Karena dia waktunya cuma sehari, dan kita orderannya banyak, dan tadi udah ada juga yang ngasih, ya, yang ada juga yang ngasih saran, matiin aja, itu benar. Di saat campaign, itu boleh nggak apa-apa dimatiin aja, daripada ngeribetin diri sendiri. Oke. Nah, terus juga jaga produktivitas karyawan. Oke, masalah yang biasanya muncul selama masa campaign itu kurang tenaga kerja, karena kita biasanya kurang memperhitungkan. Terus ternyata yang kita punya biasanya nggak cukup. Muncullah ide, oh tambah aja, punya temen nggak nih packernya, ajak aja temennya gitu kan, ngajak-ngajak temen, pakai karyawan infal, akhirnya yang terjadi apa? Penumpukan karyawan, ternyata terlalu banyak, orderan kita nggak sebanyak itu, gitu kan. Nah, itu kita bisa hitung dulu, kita bisa mengantisipasinya. Yang pertama, teman-teman bisa terapin overtime. Pesanan banyak, kalau misalnya karyawan kita itu nggak cukup banyak, tapi sebenarnya dengan overtime itu bisa mengcover, itu bisa sesuaiin aja, tinggal kasih uang lemburnya ke, ke, ke si karyawan kita, daripada kita harus nyari orang lain. Ya, itu bisa teman-teman jadi salah satu solusi gitu, terapin overtime. Ya, bahkan biasanya di saat-saat campaign itu, bahkan aku ingat di tahun lalu, kalau nggak salah di tahun lalu itu
7 hari itu nggak pernah libur tokonya, karena padahal biasanya Sabtu Minggu itu libur karena lonjakan pesanan. Sabtu Minggu itu nggak bisa libur jadinya, dan itu overtime terus ke kerja karyawannya mulai dari jam 8 sampai jam 8 malam, jam 8 sampai jam 8 malam. Itu nggak apa-apa, tapi komunikasiin juga sama pihak sama karyawan kita itu, jadi biar dia nggak kaget juga ntar, ya. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau rekrut karyawan baru itu juga nggak apa-apa, ya. Cari yang pekerja kontrak itu juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak mau ada lemburan, ya, karena kayaknya lemburan bakal lebih gede nih, kita bisa pakai uh, shifting gitu kan. Kita bisa bikin tim A sama tim B. Tim A itu dari pagi sampai misalnya dari jam 8 sampai jam 3, nanti dari jam 3 sampai jam 9 malam itu siapa gitu. Itu tinggal kita bagi aja. Jadi selama sehari itu nggak putus untuk proses penyelesaian pesanan yang kita lakuin. Oke. Nah, terus juga kita hitung lagi tenaga kerja yang harus kita butuhin untuk pemenuhan pesanan. Udah ada yang pernah lihat template ini belum? Belum. Udah, Kak Julia udah, yang baru-baru ikut belum pernah lihat nih. Jadi ini buat ngelihat berapa packer dan picker yang kita butuhin di gudang kita. Ya, berapa packer dan picker yang kita butuhin di gudang kita. Nanti template-nya juga kita kasih. Contohnya kayak gini nih. Bentar, lupa. Nanti ya kita kasih Kak template-nya. Ini aku kasih dulu sedikit contohnya, karena materi kita masih banyak nih yang harus kita bahas. Nah, di sini cuma buat picker dan packer ya, buat admin nggak ada untuk template-nya ini. Nah, jadi kita pernah lihat aja di sini misalnya jam kerjanya berapa, jam kerja pure ya efektifnya. Jadi yang udah dipotong sama istirahat, sama dia coffee break mungkin dan lain-lainnya itu kita udah potong, jadinya berapa jam gitu. Itu tinggal kita masukin aja, instruksinya udah ada di sini. Jadi misalnya kayak 0,8 artinya kan 1 nih, ya. Berarti kita nggak butuh banyak-banyak karyawan si packer sama picker ini, kita nggak butuh banyak, kita cuma butuh satu picker dan kita cuma butuh satu packer artinya gitu, ya. Misalnya kayak gini, rata waktu yang dibutuhkan untuk mengambil barang dari suatu lokasi ke lokasi lain kita agak lama gitu karena gudangnya gede. Jadi itu naik tuh kita masukin aja misalnya 20 detik. Terus yang dibutuhkan untuk mempersiapkan bahan pengemasan itu biasanya mungkin 20 detik, ya kan, kita ukur dulu. Terus yang dibutuhkan untuk menempelkan resi karena kita belum pakai thermal dan belum sempat beli thermal, mungkin kita bisa sampai 45 detik gitu. Nanti kelihatan di sini, ya, ternyata itu masih bisa di-cover sama satu orang untuk picker dan untuk packer gitu. Kecuali kayak misalnya waktu yang dibutuhin itu agak gede, ya, di sini gede, terus juga karena kita di sini gede, terus untuk menyiapkan daftar pesanan yang diambil itu biasanya kita lebih lama gitu, itu akan nambah juga di sini gitu. Jadi template-nya ini, ya, nanti teman-teman bisa pakai juga template ini, dihitungin aja sendiri. Teman-teman tinggal bisa biasa tuh pakai timer dulu, oh dia nyiapin satu pesanan itu berapa detik, tinggal dicatat, nanti tinggal masukin ke template ini gitu. Oke, sip. Udah paham ya template-nya, nanti teman-teman instruksinya udah kita lengkap kok di situ. Oke, nanti kita bagiin, tenang. Yes, kita nggak mau setengah-setengah, Kak. Oke, nah lanjut lagi. Teman-teman bisa lihat untuk jumlah rata-rata produk dalam satu pesanan itu gimana Kak cara kita ngelihatnya. Nah, itu itu bisa lihat di
bisnis saya, terus pilih periode datanya, kita mau lihatnya itu data kapan, terus lihat total jumlah pesanan siap dikirimnya, ya. Terus teman-teman bisa bagi itu jadi 30, terus atau enggak teman-teman bisa lihat juga rata-rata produk dalam satu pesanan itu di pesanan siap dikirim. Ya, jumlah produk pada pesanan siap dikirim itu juga bisa tuh dilihat dari situ. Oke. Nah, terus jumlah produk dalam satu pesanan, misalnya kayak tadi ya, pesanannya 416, pesanan siap dikirimnya 2951. Jadi di situ kita tinggal lihat aja, tinggal bagi aja tuh jumlah produk pada pesanan siap dikirim kita bagi sama total jumlah pesanan siap dikirim. Jadi kan ada dua data yang kita lihat. Pesanan ya di menu bisnis saya, terus kita lihat yang total jumlah pesanan siap dikirim ya, terus pesanan siap dikirimnya di produknya berapa, itu tinggal kita bagiin aja. Ya, berarti sekitar 7 produk dalam satu pesanan. Nah, teman-teman bisa lihat nanti kita bagiin juga template-nya. Oke. Nah, terus respon cepat dan tanggap. Jadi ketika campaign itu, walaupun kita lagi hektik, kita juga nggak boleh lupain tuh, ya. Komunikasi kita dengan si pembeli itu juga harus kita perhatiin. Ya, jangan lama untuk respon pembelinya. Terus kalau kita pesan responnya lama, otomatis respon chat kita itu akan menurun nantinya. Jadi ketika ada chat masuk, sebisa mungkin secepatnya kita balas. Ya, kerja chat admin yang kurang efisien biasanya itu juga ngakibatin menurunnya persentase respon chat kita. Jadi biar cepat di sini kita punya solusi untuk teman-teman. Mungkin ada yang udah tahu juga, ada yang belum. Itu teman-teman bisa gunakan chat makro. Ya, itu ada ekspansi teks cerdas untuk membalas lebih banyak chat dengan cara yang efisien banget. Teman-teman yang pakai Chrome bisa download tuh, ya bisa yang pakai Google Chrome, download aja karena ini extension dari Google Chrome sendiri. Ya, tinggal dicari aja keywordnya text blast. Iya, kadang pembeli nggak dibalas 6 menit doang, dia nggak jadi beli ya, makanya Kak, itu ya kita susah juga untuk pembeli kan. Makanya biar cepat kita balesnya, kita bisa pakai text blast ini. Oke, kita bisa pakai text blast, kita tinggal install, terus habis itu dia akan muncul di pojok kanan atas, terus kita tinggal klik yang plus new snippet. Ya, habis itu kita tinggal masukin tuh kata-katanya. Ya, barang ready, ini misalnya labelnya, ini chatnya untuk bales yang barang ready. Shortcutnya apa? Kutip satu. Artinya pas kita ketik kutip satu, dia akan langsung kekirim, halo Kak, barang ready ya, silahkan di order. Nah, ini untuk kata-kata yang teman-teman inginin bales chat si pembeli itu. Jadi dikumpulin aja apa sih pertanyaan yang sering ditanyain sama pembeli itu gitu kan. Jadi kita siapin jawabannya, habis itu kita kasih shortcutnya apa, dilabelin juga biar nanti nggak bingung. Oke, contohnya kayak gini nih, ya. Tuh, kelihatan nggak? Tinggal klik kutip satu doang, dia langsung kekirim. Jadi nggak harus ngetik-ngetik panjang lebar lagi. Kelihatan? Nah, ini bisa pakai namanya text blast. Ya, chat makro itu namanya text blast, Kak. Jadi bisa di-download di Google Chrome-nya, ya. Di Google Chrome itu dia ada extension, itu bisa dipakai text blast nama aplikasinya. Gratis kok dari Google Chrome-nya. Ya. Nah, terus juga teman-teman bisa gunain sub akun tuh, ya. Untuk sub akun teman-teman gunain kalau misalnya adminnya lebih dari satu,
biar lebih optimal lagi kita bisa bagi-bagi tuh, misalnya dia buat bales yang baru mau order, ini yang bales after sale dan lain-lain, jadi biar fokusnya itu nggak keganggu gitu. Jadi bisa gunain sub akun dan diatur tuh, dia bagian apa, dia balas chat bagian apa, dia untuk admin apa, itu bisa kita atur semuanya pakai sub akun ya. Penjelasan lebih lengkapnya kalau teman-teman masih bingung gimana sih cara gunain sub akun, itu bisa cek di apa namanya, pusat edukasi penjual kita. Ya, itu tinggal dicari aja sub akun, nanti akan kelihatan tuh apa yang harus teman-teman tahu tentang sub akun itu. Nanti slide-nya kita share juga, Kak, dan ada tayangan ulangnya juga setelah sesi live ini berakhir. Tadi extension Chrome-nya Text Blaze. Nah, ini tulisannya nih, Text Blaze. Oke. Nah, terus juga gunakan beberapa browser untuk membuka toko. Jadi teman-teman ada yang punya lebih dari satu toko, nah itu bisa gunakan beberapa browser. Ya, misalnya toko ini pakai Chrome, terus Chrome-nya juga pakainya incognito satu lagi, pakai Chrome biasa satu lagi. Nah, sub akun tadi gimana? Itu lengkapnya bisa dicek di pusat edukasi penjual, Kak. Ya, itu semuanya ada penjelasannya di situ. Karena kalau kita jelasin detail, waktu kita nggak akan cukup nih. Jadi aku lanjut dulu, nanti kakak bisa baca-baca di sub akunnya. Oke. Okay? Terus juga teman-teman bisa buka atau pakai masih browsernya beda-beda, terus buka tokonya di browser beda-beda itu. Oke. Okay. Tuh, Kak Imam ngasih saran juga tuh. Kemarin ada saran lagi, apa gitu, ada aplikasinya juga untuk kita kalau misalnya punya beberapa toko gitu, itu bisa dibuka semua tanpa harus beda browser. Itu ada lagi tuh yang free kemarin, aku lupa apa namanya. Nah, ini salah satunya nih, Session Box. Ya, bener. Extension Chrome juga. Jadi itu bisa free juga, kita nggak harus buka di beberapa browser, dari satu browser aja. Gitu. Oke. Nah, untuk operasionalnya, pastikan teman-teman kegiatannya itu di gudang untuk kelancaran kampanyenya itu dipersiapkan dengan matang. Ya, yang pertama pastiin stok cukup, terus juga siapkan ruangan yang cukup juga, terus juga jaga produktivitas karyawan selama masa kampanye agar pesanannya selalu terpenuhi. Kalau aku bilang juga kemarin, ya, teman-teman kalau yang masih duduk packingnya, aku saranin yang berdiri. Di pabrik pun itu orang berdiri semuanya karena mobilitasnya lebih bagus dan juga efektivitas kerjanya akan semakin tinggi jadinya. Gitu. Kalau duduk, pegel-pegel, pinggang pegel, kesemutan, mau ngopi dulu, gitu kan yang ada lama jadinya. Oke, itu untuk operasionalnya. Terus untuk strategi marketingnya, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, kalau kasusnya misalnya kunjungan toko tinggi, tapi followers dan penjualan tidak kunjung naik. Ya, pernah kejadian nggak? Ada yang pernah nggak kayak gini? Ya, kunjungan toko tinggi, followers dan penjualan nggak naik, tapi gitu. Itu biasanya ya untuk antisipasinya itu sering-sering. Nah, teman-teman bisa pakai voucher ikuti toko. Ada yang masih bingung cara bikin voucher ikuti toko di mana? Nah, itu bisa dicek di Seller Center, cek di promosi saya, voucher ikuti toko, klik buat. Dan ya, aku udah pernah bahas juga di waktu itu, kita bahas tentang cara ngatur nominal promosi. Di situ untuk voucher ikuti toko ini, kalau misalnya kita tujuannya untuk dapetin pembeli baru, dapat followers baru, nggak apa-apa kita jor-joran di sini, kasih voucher yang lebih besar daripada voucher toko. Karena kalau voucher toko kita lebih besar daripada pada voucher ikuti toko, ya mending dia pilih voucher toko jadinya. Gitu.
ya, daripada voucher ikuti toko mending beli voucher toko. Kalau misalnya voucher tokonya lebih gede. Terus kalau misalnya nih, kasus yang kedua, nominal voucher ikuti toko, itu lebih besar, intinya lebih besar Kak daripada voucher toko. Nanti untuk nentuin voucher tokonya itu berapa, ya nominalnya berapa-berapanya, itu nanti kita bahas kok, tenang. Oke? Terus kalau misalnya konversinya tinggi, tapi kunjungannya rendah gitu kan. Ini ada juga yang ngalamin mungkin penjualannya bagus, tapi kunjungannya dikit. Nah, itu teman-teman bisa manfaatin Shopee Live dan Shopee Feed. Ya, bikin Shopee Live, bikin juga Shopee Feed, terus juga di kolom pengaturan tampilan vouchernya, kasih vouchernya di situ. Untuk kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana caranya untuk ngasih voucher pas kita lagi live, itu tinggal pilih aja di bagian pengaturan tampilan voucher, pilih yang halaman tertentu di situ. Gitu. Konversi tinggi itu penjualannya bagus, Kak. Penjualannya tinggi, ya transaksinya banyak, tapi pengunjungnya dikit gitu. Oke. Nah, terus kalau udah kita pakai Shopee Live juga, kita udah pakai Shopee Feed, ya berarti kita tambahin lagi sama voucher di situ. Jangan jangan ngandelin cuma dari situ, biar orang lebih tertarik lagi untuk nonton dan juga untuk apa namanya, biar orang lebih tertarik lagi untuk belanja, ya kita bisa kasih voucher ini, gitu. Oke. Terus juga teman-teman bisa pakai iklan Shopee, jadi biar visibilitas produknya teman-teman itu muncul di bagian atas, ya bisa gunain iklan Shopee ini. Iklan produk yang cocok itu buat iklan itu yang mana sih Kak kalau kita mau penjualannya tinggi? Nah itu bisa pakai produk yang paling laris di toko kita, oke? Pasar produknya itu kasih produk yang unggulan, jangan asal-asal pasang produk doang, tapi kita kasih produk-produk yang laris di toko kita di situ. Untuk broadcast chat itu nggak semua seller Kak yang dibukain, seller-seller itu ada syaratnya. Aku juga lupa syaratnya karena banyak juga syaratnya ya. Oke. Terus kasus selanjutnya nih, kalau tadi kan konversinya bagus tapi kunjungannya kecil. Terus kasus yang selanjutnya, kunjungannya banyak, konversinya bagus, tapi yang transaksi di toko kita itu kecil-kecil gitu kan. Gimana cara kita ngakalinnya biar satu pembeli itu check out lebih gede nominalnya? Apa yang harus kita lakuin gitu? Nah, teman-teman bisa pakai voucher di situ. Ya, ada dua jenis voucher, ada voucher toko dan voucher produk. Beda untuk voucher toko ini dia akan muncul di halaman toko, ya di halaman toko kita dan juga di halaman produk kita. Oke, tapi kalau untuk voucher produk itu nggak bisa ditampilin di halaman manapun. Nggak ada kemampuan Shopee Live. Pede aja, Kak. Aku juga awal-awal nggak berani ngomong depan orang rame kayak gini. Lama-lama juga beraniin aja, akhirnya berani juga. Oke, nah bikin voucher, kalau voucher toko itu bisa muncul di halaman produk, kalau voucher produk dia nggak muncul di mana-mana, biar orang bisa pakai saat check out, gimana caranya itu kita bisa kasih ke pembeli itu melalui chat, ya, melalui chat atau bisa melalui produk yang kita kirim itu di
selipin satu kertas, itu kode vouchernya, ucapan terima kasih itu bisa kita kasih ke pembeli kita gitu, biar dia ada repeat order lagi. Ya, biar bisa repeat order lagi. Biar si pembeli baru itu bukan cuma beli sekali doang. Nah, itu kan banyak juga kejadian tuh. Ini cuma sekali doang beli di toko kita, akhirnya dia nggak beli-beli lagi. Nah, itu kita bisa koreksi lagi tuh, apa kesalahan yang ada di toko kita. Atau mungkin dari segi pelayanannya, itu bisa kita evaluasi semuanya di situ. Oke. Nah, terus juga tentukan minimal pembelian voucher itu gimana caranya, gitu kan. Itu yang biasanya bingung tuh, nentuin nominal vouchernya itu berapa, ya. Oke, caranya teman-teman bisa lihat di bisnis saya, terus pilih yang penjualan, ya, terus pilih yang komposisi, pilih download data. Ya, udah pilih download datanya, yang penting teman-teman lihat kapan periode datanya yang mau di-download itu kapan, terus habis itu baru download datanya. Nanti di apa namanya? Di file yang kita ekspor itu, di bagian komposisi itu, dia ada 3 nih komposisi di situ. Ada komposisi kategori, ada komposisi order, sama ada komposisi pembeli kita. Nah, yang kita lihat di sini itu adalah yang komposisi belanjanya, ya, yang di order price composition. Yang di komposisi harga pesanan itu yang kita lihat. Jadi itu kelihatan tuh. Nah, ada tingkatan-tingkatannya di sini. Paling banyak itu dia rata-rata pembeli kita itu beli di harga berapa sih? Dia sekali check out itu belanja berapa sih? Nah, itu bisa kita lihat dari sini. Oke, misalnya di data ini untuk paling tinggi itu check out di angka penjualan di angkanya itu rata-rata di 126.000. Ya, dia rata-rata di angka 126.000. Terus juga ada lagi di angka 1,3 juta, ada lagi di angka 4.800.000, misalnya kayak gitu. Ya kan? Nah, teman-teman bisa bikin tuh nominal vouchernya, minimal pembelian yang harus dilakukan customer itu berapa biar dia bisa gunain voucher itu bisa diambil dari sini. Gitu, misalnya rata-rata 126.000. Jadi kita bisa bikin vouchernya misalnya minimal pembelian 130.000 itu dapat potongannya berapa. Nah, itu juga teman-teman bisa lakuin dari situ. Tapi ingat lagi, kemampuan belanja customer kita itu kan beda-beda. Jangan cuma dikasih satu voucher doang, ya, tapi kasih tingkatan-tingkatan lain. Ya, kayak di sini banyak juga kok yang kemampuan belanjanya itu tinggi, gitu kan? Kemampuan belanjanya tinggi, berarti kita bisa kasih voucher yang minimal pembelanjanya tinggi, biar dia bisa gunain voucher itu sampai ke yang paling kecil rata-rata penjualan kita, gitu. Kalau ini nggak ada rumusnya, Kak, ini udah ada langsung di template-nya. Jadi Kakak bisa download di bisnis saya, ya, di menu bisnis saya, terus pilih yang penjualan, pilih komposisi, terus pilih periode waktunya kapan, terus download datanya, udah langsung tuh jadi kayak gini.
Gitu. Jadi kita nggak pakai rumus lagi. Oke. Itu untuk kita nentuin nominal voucher. Selanjutnya, kalau misalnya kita udah pakai voucher, kita mau lebih maksimal lagi, kita juga bisa gunain persentase pakai paket diskon. Ya, bisa pakai persentase diskon, bisa pakai jumlah diskon atau harga paket diskon. Ada yang udah pernah gunain paket diskon belum di sini? Sudah. Sering, belum, sudah. Banyak yang udah ya. Kalau yang belum boleh dicoba nih pakai diskon. Ya, karena ini kayak kalau orang bilang harga gampangnya harga grosir. Beli banyak itu dapat diskon. Gitu. Nah, jadi ada tiga jenis diskonnya, ada tiga jenis paket diskon, itu ada persentase diskon, ada jumlah diskon sama harga paket diskon. Persentase diskon itu misalnya beli tiga itu dia dapat diskon berapa persen. Kalau jumlah diskon, dia misalnya beli tiga dapat diskon 50.000, dia lebih ke nominal kalau untuk jumlah diskon. Persentase diskon itu beli berapa, dia dapat potongan berapa persen. Tapi kalau harga paket diskon, dia langsung paketan tuh. Pilih 5 produk, dia akan cuma bayar 150.000 gitu. Padahal harga awalnya 35.000 gitu. Ya, sesuaiin lagi. Jenis pakai diskon ini cocoknya dipakai untuk produk yang mana? Kalau yang persentase diskon, dia cocoknya itu untuk barang yang harganya rendah atau murah. Tapi kalau untuk yang jumlah diskon, dia cocok untuk harga yang agak mahal tuh. Tapi kalau untuk harga paket diskon, dia produk-produk yang berhubungan. Misalnya kita jualan produk fashion gitu kan, kayak dia beli kaos polos gitu kan, beli 5 dia bayarnya cuma 100.000 gitu-gitu, itu kita bisa gunain tuh untuk pakai diskon dengan jenis harga pakai diskon gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau bisa kita lanjut atau aku kecepatan gak nih? Takutnya karena nggak sadar udah malam terus udah mulai berasa lapar jadi ngebut gitu kan. Lanjut, mantap. Oke. Materinya nanti kita share, Kak. Tenang, di akhir sesi. Jadi dipantengin sampai akhir untuk dapetin materi yang kita bahas hari ini. Sama template-templatenya. Terus, ada lagi kasus selanjutnya. Kita udah bikin banyak promo menarik dan kunjungan toko tinggi, tapi konversinya rendah karena pembeli tidak tahu produk mana aja yang kita promoin. Jadi kita nggak ngatur produk-produk kita itu nggak kita atur. Jadi yang kita promoin ada di bagian bawah kadang gitu kan. Terus orang scroll-scroll males, akhirnya nggak ketemu, udah back aja lah cari yang lain gitu kan. Nah untuk ngakalin itu kita bisa kasih tahu ke pembeli kita itu lewat sosial media. Produk apa sih yang kita produk apa aja yang kita promoin, yang lagi promo. Itu kita bisa pasang di sosmed kita. Ya. Jadi kesempatannya akan gede tuh kalau teman-teman mau pakai iklan berbayar juga di setiap sosial medianya itu juga silakan, nggak masalah. Malah lebih bagus lagi. Jadi pas dia ngelihat produknya, terus ngeklik, dia bisa langsung masuk ke toko teman-teman yang ada di Shopee. Oke. Terus juga teman-teman bisa bikin kategori khusus di shop decoration. Ya, bikin kategori khusus, itu bisa bikin kategori dengan foto atau bisa bikin kategori dengan teks di sini. Jadi ada dua jenis kategori yang bisa teman-teman bikin. Ya, untuk ngatur awalnya itu biar dia bisa masuk ke shop decoration teman-teman, itu bisa dibikin dulu, tentuin dulu kategori tokonya, disetting dulu kategori tokonya, itu di menu kategori toko. Jadi misalnya yang promo, yang sale, itu yang mana aja kita jadiin satu di dalam satu kategori.
terus yang pakaian wanita yang mana aja kita jadiin satu dalam satu kategori gitu. Nah, habis itu kalau kita udah set, barulah kita setting dekorasi tokonya. Ya, teman-teman bisa masuk ke shop decoration-nya atau dekorasi tokonya, tinggal dimasuk-masukin tuh. Kayak gini, ini dekorasi tokonya, nanti tinggal dipilih kategorinya apa di sini. Terus sesuai dengan banner yang kita bikin, foto yang kita bikin. Nah, itu kita bisa pasang di dekorasi toko kita. Gitu. Oke, jelas nggak? Oke, cara menghindari perang harga dari produk yang sama dari kompetitor gimana? Ini tricky sih, Kak. Ya, karena pembahasan kita agak kurang cukup waktunya kalau kita bahas sekarang. Oke. Nah, terus lanjutannya, kalau kita udah atur nih ya, kita bikin kategori-kategori kayak gini, jadi orang pas masuk ke toko kita, dia akan gampang tuh nyari, oh ini yang lagi promo produknya itu di kategori ini, dia tinggal langsung klik, langsung masuk ke produk-produk yang lagi promo. Jadi dia nggak akan ribet lagi nyari-nyari produk mana aja sih yang lagi promo, produk mana aja sih gitu. Nah, terus teman-teman bisa juga bikin banner khusus selama masa promosi. Ya, apalagi Shopee juga udah fitur kreasi banner kalau nggak salah namanya itu juga udah dikasih sama Shopee tuh. Jadi teman-teman bisa pakai template-template yang Shopee siapin. Gitu. Oke. Ada yang masih belum pakai dekorasi toko belum sampai sekarang nih? Nah, ini nih fitur kreasi banner. Jadi teman-teman bisa pilih banner-banner yang udah dia siapin sama Shopee. Udah, belum, belum, belum. Banyak yang belum. Ngaturnya untuk dekorasi toko, iya Kak, di apa namanya, di desktop. Tapi kalau munculnya itu untuk di aplikasi, gitu. Jadi kita bisa preview juga kok tampilannya jadinya kayak gimana kalau di handphone. Oke. Nah, itu fitur kreasi bannernya. Jadi kita bisa gunain banner template yang udah dikasih sama Shopee. Habis itu teman-teman juga bisa ganti nih, ini fotonya diganti sama produknya teman-teman. Itu juga bisa dilakuin. Gampang kok makanya. Ya, jadi template dalam satu template itu kebagi dua, kebagi template gedenya dan juga ada yang fotonya untuk masukin produknya. Gitu. Oke. Itu yang fitur kreasi banner. Ada yang banner, ada yang bisa untuk tag produk, Kak. Jadi tinggal dimasukin aja tautannya. Jadi dalam satu banner itu kalau bisa ada satu banner itu yang bisa nge-link. Misalnya ya, itu tinggal masukin aja tautannya di sini. Masuknya ke halaman mana, ke kategori toko atau link khusus atau ke paket diskon kita atau ke promosi-promosi lain yang sedang berlangsung. Jadi kalau bisa itu setiap apalagi dengan yang promo gitu kan, kita ya udah nempel-nempel aja di sini, masukin aja tautannya di sini atau linknya di situ. Jadi pas orang klik bannernya itu dia bisa langsung melihat produk-produknya gitu. Oke. Mau coba? Ya, silakan Kak dicoba. Karena ini baru dikasih dari 18 Agustus kemarin kok. Jadi boleh dicoba nih fitur kreasi bannernya. Ya. Terus teman-teman jangan lupa bikin desain yang sesuai dengan branding tokonya teman-teman. Itu bisa dilakuin lewat Canva. Ya, teman-teman bisa gunain Canva. Terus juga jangan lupa warnanya disesuaikan pakai color palette. Terus itu bisa teman-teman cek di situ warna-warna apa, misalnya warna utama teman-teman apa. Terus bisa kelihatan juga di situ warna-warna yang berhubungan sama warna utama ini apa. Nah, color mind. Ya, aku lupa tadi apa ya namanya gitu.
banyakan ngoceh nih. Oke, terus juga benahin juga tuh postingan di sosial medianya, di Shopee Feed-nya, banner tokonya juga dibenerin, ya, biar orang-orang lebih mudah untuk mengenali toko kita itu. Jadi pas lihat ke sosmednya, oh ini toko ini nih, gitu kan. Jadi walaupun ngelihat fotonya doang, dia udah tahu kalau itu toko kita, gitu. Karena kita udah masang branding kita itu, dan warna itu kita sesuaiin juga, gitu. Oke. Nah, terus ada lagi nih ya contoh kasus berikutnya. Pembeli dia udah pernah lakuin transaksi, udah pernah belanja di kita, tapi nggak pernah belanja lagi gitu kan. Itu bisa kita evaluasi lagi kayak tadi aku bilang. Oh kok banyak ya dia cuma sekali belanja doang, tapi nggak pernah belanja-belanja lagi. Nah, biar kita bikin pembeli itu balik lagi belanja di toko kita bisa gunain nih ya, thank you note. Jadi teman-teman bisa desain di Canva, itu gampang banget ya, desain di Canva, kasih ucapan terima kasih ke pembeli kita. Yes, note-nya dimasukin di dalam paketnya, Kak. Ya, jadi kita bikin desainnya di Canva, gampang kok, udah ada template-templatenya malah di situ. Jadi kita tinggal sesuaiin aja kata-katanya. Yes, bener. Canva bisa diakses di HP dan di laptop. Dan paling penting, free. Ya, banyak yang free, sebenarnya bisa ada yang berbayar juga, beberapa kalau misalnya teman-teman ada lihat tulisan dolar gitu, itu berarti bayar, jadi jangan dipakai. Atau apa, dolar apa kayak mahkota gitu, mahkota, nah itu dia, ya. Nah itu bayar, jadi itu jangan, template-nya jangan dipakai, oke. Terus, oh kalau yang mahkota ya sama kayak flag icon berarti ya, aku lupa. Terus juga ya, masukin di dalam kartu ucapan terima kasih itu, ya, kasih juga dalam kartu ucapan terima kasih, cantumin tuh kode voucher yang kita kasih untuk si pembeli itu gitu. Jadi pas dia baca, dia akan terkesan tuh, wah baik nih sellernya gitu kan. Terus juga oh pelayanannya bagus nih. Pas dia baca ke bawah, oh ada kode voucher. Ya, ada kode voucher. Habis itu bisa langsung dia bisa ada kesempatan untuk balik lagi berbelanja di toko kita. Jadi bisa repeat order tuh si pembeli itu. Gitu. Oke, jadi jangan mikirin cuma yang penting dia udah belanja di toko kita, tapi kita nggak mikirin lagi untuk dia balik ke toko kita, jangan. Jadi kita harus pikirin juga biar gimana pembeli ini balik lagi belanja di toko kita. Gitu. Oke, terus juga teman-teman bisa bikin kalender promosi untuk ngebantu teman-teman rencanain apa aja sih promosi atau kegiatan apa aja sih yang harus teman-teman lakuin untuk menyambut campaign ini, atau dari sebelum campaign sampai setelah campaign nanti apa aja yang harus teman-teman lakuin. Nah, itu bisa teman-teman gunain kalender promosi. Ya. Jadi teman-teman bisa cek juga di aplikasi Shopee, di situ kan ada juga tuh kalender promosi. Ya, kalender promosi itu teman-teman bisa cek juga di situ mana yang cocok sama produk kita yang bisa kita pakai nih. Ya kan, yang kita bisa terjun di hari itu yang mana, itu kita bisa sesuaiin sama kalender yang ada di Shopee. Oke. Nah, ini contoh kalendernya kayak gini. Jadi teman-teman nanti bisa bikin sendiri, kayak misalnya kapan harus bikin desain atau siapin promo tokonya, kapan harus live stream, kapan harus bikin desain. Jadi kita udah tahu nih setiap harinya apa yang harus kita lakuin. Jadi nanti nggak keburu-buru, oh besok udah 99 ya, oh ini belum, ini belum, ini belum. Jadi kita semuanya jadi repot gitu. Dan pastikan semua aset ya siap di H-1. Ya, pastikan semua aset, mau itu promo, mau itu banner, mau itu toko kita, apapun itu yang berhubungan sama promosi yang mau kita lakuin sebelum hari peak day-nya campaign. Nah, itu kita harus udah siapin semuanya di H-1. Gitu.
Oke. Untuk kalender yang di Shopee ini pembeli bisa lihat, Kak. Nah, Kakak bisa sesuaiin sama kalender ini. Nanti untuk contoh kalender kayak gini kita juga bagiin kok. Nanti teman-teman bisa pakai template yang kita punya, terus tinggal diganti-ganti aja sesuaiin sama mungkin yang kalender di sini sama produknya teman-teman gitu. Oke, sama programnya teman-teman itu bisa disesuaikan nanti template yang kita kasih. Oke. Nah, setelah itu, nah ini contoh kalender promosinya. Teman-teman bisa bikin dokumen Excel-nya untuk lacak progres kalender promosinya dan apa aja yang perlu disiapin sebelum mulai promosi. Gitu. Nanti kita kasih juga nih template-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Kalender itu cara dapetin kalendernya. Kalau kalender promosi Shopee itu bisa dilihat di aplikasi Shopee, Kak. Ya, nih aku cek dulu. Nah, nih kalendernya itu ada kok di misalnya di bagian bawah menu-menunya itu ada icon di bawah gratis ongkir ekstra sama cashback voucher ekstra itu diklik aja satu yang di situ sekarang itu lagi ada Super Brand Day, diklik aja di situ. Nah, itu akan kelihatan tuh kalender promosi di situ. Kayaknya udah pada ngeliat belum kalender promosi Shopee? Udah pada ketemu belum yang ini? Adanya di mana? Belum. Lagi nyari. Jadi masuk ke di dashboard, kok di dashboard itu kan ada apa icon Shopee Mall. Terus di bawah Shopee Mall itu kan ada gratis ongkir ekstra. Nah, di bawah gratis ongkir ekstra itu ada banner kecil itu Super Brand Day yang si diskon sampai dengan 90% plus buy one get one. Nah, itu diklik aja itu. Nanti bakal kelihatan tuh. Nah, tuh kalendernya. Tuh, nah itu udah dikasih juga sama Kak Tasya. Udah pada ketemu, nemu. Kak Hani udah ketemu. Yang lain gimana? Udah pada nemu belum? Atau masih nyari-nyari nih, nemu. Udah, mantap. Oke, udah. Ada lagi? Udah, mantap. Oke, ulangin. Nah, itu udah di Kak Tasya udah nge-share juga tuh, Kak. Kak Tasya udah share juga linknya, itu bisa diklik dari situ juga. Atau kakak bisa masuk ke apa namanya di bawah Shopee Mall, terus ada gratis ongkir ekstra, di bawah itu ada diskon yang super brand day, itu aja diklik. Oke, udah pada ketemu ya. Super Mall, Shopee House. Bikin aplikasi show khusus buat uh, seller ya Kak ya. Kemarin udah ada juga yang nyaranin Kak, kita tampung Kak Narendra. Ya, kita bakal tampung soal sarannya. Oh iya, kakak juga yang minta ya? Kalau nggak salah iya juga deh. Tapi banyak juga kak kemarin itu yang minta, kak bikin aplikasinya dipisah dong antara seller sama customer gitu. Jadi biar lebih gampang untuk apa namanya, untuk kontrolnya, untuk manage-nya lebih mudah gitu. Ada lagi mungkin?
Yang mau ditanyain? Untuk yang menang, apa namanya, giveaway nanti kita umumin ya. Paling cepat besok, paling lama besok udah hari Jumat ya. Berarti paling lama hari Senin. Tuh, jangan lama-lama. Wah, baru kelar. Kak Heri baru kelar packing nih. Kayaknya lagi mantap banget nih orderan nih. Lagi cuan banget nih hari ini nih. Sip. Ada lagi mungkin? Gimana supaya produk kita bisa ikut join di campaign kalender? Itu berdasarkan performa toko Kak. Kalau misalnya performa toko Kakak bagus dari segala aspek, itu nanti bakal diundang kok untuk join di campaign Shopee, di flash sale atau apapun itu bakal diundang. Itu bentuknya dalam bentuk ada dia pakai notifikasi gitu, by invitation, benar. Oke, nah ini Kak Tasya udah share materi hari ini, ya bisa langsung di-download materinya. Di situ ada template untuk kita ngitung estimasi tenaga picking, terus ada kalender promo, terus juga ada untuk ngitung promosi, ya berapa harga yang pas untuk promosi kita biar kita untungnya maksimal, itu kita juga kasih tuh Kak, ya kayak gini nih. Nah, ada beberapa template yang kita kasih. Ya, itu tinggal di-download aja semuanya. Terus mungkin satu ya, aku tambahin takutnya ada nanti yang belum pernah sebelumnya join, nggak tahu cara baca data satu ini. Nih, yang ini nih, ya. Nah, itu artinya misalnya dari laba kotor yang kita punya, berapa persen dari harga produk kita, ya berapa persen laba kotor yang kita punya dari harga produk, kita mau bikin berapa persen diskonnya. Nah, kalau misalnya harga produk kita itu kita dapat untungnya 20% laba kotornya, terus kita mau bikin 10%, berarti berapa kenaikan pesanan yang harus kita dapetin? Berarti di angka 100%. Berarti 2 kali lipat di angka yang sebelumnya. Gitu. Atau kayak gini, laba kotor kita itu 15%. Kita pengen diskon 10%. Berapa kenaikan penjualan yang harus kita dapetin? Berarti di angka 200%. Gitu. Itu cara bacanya. Terus ada lagi satu lagi, ini teman-teman untuk bisa lihat juga di sini, ya. Itu mau diskon berapa gitu kan, tinggal dimasukin aja. Ini berarti teman-teman harus ngambil dulu data dari apa namanya, ambil dulu data dari bisnis saya nih. Jadi kenaikan penjualannya, target penjualannya berapa, itu teman-teman yang masukin sendiri, aktual penjualannya berapa, harga jualnya berapa, itu dimasukin sendiri. Nanti bakal kehitung kok, ya. Misalnya kayak gini, aktual penjualannya 1.000, target penjualannya 1.000, ini adalah aktual di awal. Ya, sebelum kita lakuin promosi, modal 60.000, harga 100.000. Misalnya harga jualnya 150.000. Ya, terus kita bikin di sini modalnya itu di 120.000. Berarti, nah, berapa ini kegedean 100.000. Oke, 10.000 sih kurang nolnya. Nah, di sini misalnya di sini kita ada laba kotor kita 50.000 nih. Nah, laba kotor original kita itu 33%. Berarti kita yang pas persentase diskon yang harus kita kasih itu berapa persen kita bikin diskonnya. Nah, itu berarti kita diskon di 15%.
untuk dapetin untung yang paling maksimal di kita. Jadi belum tentu makin tinggi kita lakuin diskon, ya, lakuin promo, makin tinggi persentase promonya, itu belum tentu kita dapetin untung. Jadi kita yang biar bisa dapat untung di mana, dan maksimal untungnya itu di angka berapa kita harus diskonnya. Gitu. Template-nya itu ada semua, Kak. Tadi udah dibagiin sama Kak Tasya. Link untuk download-nya ini aku bagiin lagi, takutnya pada lewat tadi. Itu bisa di-download dari situ. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Udah hampir jam 8:30. Udah pada lapar nih. Anak saya udah mau bobo. Wah, cepet. Enak, Kak, bobonya cepet. Udah makan, aku belum nih, Kak. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah cukup? Yes, untuk sampai sekarang masih combo hemat, masih untuk belum mau dibuka untuk semua seller, Kak. Oke, sampailah kita di penghujung pertemuan hari ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya, atas responnya hari ini, sangat banyak sekali antusiasmenya. Terus juga terima kasih juga untuk saran-sarannya yang tadi udah dikasih ke kita. Kita akan tampung saran-sarannya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan nanti file-file yang kita kasih bisa dicek-cek lagi. Terus juga semoga sukses untuk campaign-nya, karena sebentar lagi udah mau big day nih, cuma hitungan berapa hari lagi. Nanti untuk the voucher tokonya, untuk yang menang giveaway, nanti kita bakal email, jadi tunggu aja emailnya. Kalau dapat email dari kita, itu jangan lupa dibales ya. Kalau nggak dibales, kita nggak bakal bisa untuk kirim, gitu. Oke, jadi cek di email yang daftar pertama kali. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ya, selamat beristirahat. Karena udah malam, selamat santap malam juga. Sampai jumpa jangan bosan-bosan ya ketemu aku sama ada Kak Tias juga, ada Kak Ken juga pastinya. Jangan bosan-bosan, cek terus jadwal kita di Pusat Edukasi Penjual. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Bye-bye.